Oke, mungkin diulang dari poin ke satu ya, supaya ini soalnya nge-record baru. Tingkat penularan corona reproductive time atau reproduksi efektif di suatu wilayah harus di bawah 1. Ini dihitung selama 14 hari. Beberapa belakangan ini saya melihat tingkat reproduksi time-nya atau yang dibilang di media tuh RO itu 0 selama 14 hari ini. Terus yang kedua, kesiapan sistem kesehatan. New normal akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan di Indonesia sudah mendukung untuk pelayanan COVID-19 yang bukan tidak mungkin akan naik jika pembatasan sosial berskala atau PSBB dilonggarkan. Terus yang ketiga, jumlah tes atau surveillance, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengetes corona. PSBB bisa dilonggarkan dan new normal bisa berlaku jika pemerintah bisa memenuhi target mengetes dan dengan kapasitas 10 sampai 12.000 per hari. Saya rasa di poin ketiga ini tidak menutup kemungkinan jika memang terjadi new normal, mungkin tes yang dimaksud bisa dilakukan di umum atau di mall atau di mana demi tercapainya 10 sampai 12.000 per hari atau target yang ditentukan. Oke, nah ini dari Kementerian Perekonomian berencana akan memulihkan sektor bisnis ketika new normal itu berjalan. Kementerian Perekonomian berencana memulihkan beberapa sektor dan dibagi menjadi beberapa fase. Oke, di antaranya fase ke-1 itu 1 Juni. Berarti sebentar lagi toko, pasar, dan mal belum diperbolehkan buka kecuali toko kesehatan dengan catatan tetap mematuhi. Terus yang kedua, tanggal 8 yang beredar di media tentunya, toko, pasar, dan mal diperbolehkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun kontak fisik semaksimal mungkin jangan dilakukan. Yang ketiga, 15 Juni 2020, evaluasi salon, spa, tempat pernikahan, kegiatan sosial maksimal 10 orang. Dan tempat olahraga dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang keempat, 6 Juli 2020, pembukaan bertahap kafe, restoran, bar, tempat gym, plesir keluar kota, dan kegiatan ibadah dilakukan dengan jemaah terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan fase terakhir 20 sampai 27 Juli, evaluasi kegiatan usaha secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Ya mungkin ini guidelines-nya, fase-fasenya untuk secara general, secara nasional bisa diikuti oleh pemerintah-pemerintah di luar sana. Nah, mungkin secara garis besar konsep penerapan new normal versi Indonesia dan WHO hampir sama. Kendati ada beberapa poin yang tidak dimasukkan. Pertanyaannya untuk teman-teman mungkin bisa kita berdiskusi nanti ya. Apakah Indonesia sudah siap melaksanakan new normal? Kalau saya pribadi, saya melihat dari data yang saya ambil di Pemprov, dan ini updatean tanggal 28, saya belum ambil lagi yang tanggal 29 karena tadi saya ngambil siang hari. Oke, ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta ya. Ini kita bahas Jakarta dulu aja. Kasus positif hampir 7.000, yang dirawat 2.000, hampir 2.000 lebih, yang sembuh hampir 1.700, sekitar 25%, yang meninggal 514, sekitar 7%, dan yang isolasi mandiri 38%. Nah, tren nasional dan Jakarta. Ini yang hitam ini yang meninggal di Indonesia, ini flat di angka 400. Terus yang meninggal di Jakarta demikian, flat sekali, tidak ada grafik yang naik turun. Terus yang positif di Jakarta dari tanggal 3, dari bulan 3 sampai ke bulan 5 bisa teman-teman lihat di Jakarta, dan yang sembuh juga mendekati, dan yang secara skala nasional ini memang cukup tinggi di Indonesia. Dan ini penambahan kasus harian dari bulan ketiga sampai bulan kelima. Yang meninggal agak lumayan ya, di bulan keempat tanggal sekitar 17 sampai 22 itu agak tinggi, bisa teman-teman lihat di sini. Dan sisanya menurun beriringan dengan kesembuhan para pasien. Dan yang sembuh harian
kita bisa lihat di bulan 5 tanggal 12 sampai ke 17 itu tinggi sekali. Nyentuh angka 400. Jadi kalau saya pribadi, saya rasa sudah waktunya, atau mungkin entah itu sudah tepat atau belum, untuk diadakan new normal, karena melihat jika terus seperti ini yang akan terganggu banyak, yaitu ekonomi dan lain-lain. Mungkin teman-teman ada yang ingin berdiskusi tentang hal ini, saya persilakan. Yuk masuk, Kak. Masuk. Halo. Boleh nih gua nih. Yo, silakan, Tak. Iya. Kalau gua sih melihat dari kacamata usaha aja ya, dari kacamata pedagang aja gua, dari kacamata contoh. Kalau gua sih nanggepinnya gini, perihal new normal ini memang mungkin banyak menjadi pertanyaan di masyarakat, kenapa mall menjadi salah satu indikator terpenting daripada rumah ibadah ya. Karena setelah gue lihat-lihat lagi, setelah gue nanya-nanya ke temen gue yang memang sudah mempelajari ekonomi, anak-anak fakultas ekonomi terutama, memang sangat wajar karena di mall itu menghasilkan pajak yang dihasilkan lebih tinggi daripada tempat ibadah. Itu yang mungkin saya bilang kenapa pemerintah, bahkan presiden sekalipun, sangat fokus ke hal-hal yang bersifat perekonomian. Terus kemudian kalau dari segi pedagang sih, memang sangat diharapkan new normal ini menjadi harapan baru buat para pedagang, khususnya agar bisnis mereka kembali berjalan seperti pada biasanya, meskipun memang pemasukannya tidak senormal sebelum pandemi. Lalu kemudian kalau dari kacamata pedagang juga nih ya, kita sih mengharapkan memang semua bisa mengikuti protokol sesuai dengan WHO, bahkan rekomendasi dari WHO. Tapi memang fakta di lapangan tidak mudah itu, karena contohnya adalah gue kan dagang di pasar modern ya. Nah, di pasar modern itu memang kita diwajibkan untuk take away service. Kita harus memberikan service makan dibawa pulang. Namun kenyataan di lapangan adalah ya masih ada yang makan di tempat, masih ada yang berkerumun, bahkan masih ada aja, bahkan pihak pengelola pasar modern itu yang cenderung tidak terlalu aware, bahkan sekelas petugas keamanan pun tidak mengindahkan protokol kesehatan yang sesuai dengan WHO. Itu yang paling penting sih. Terus juga kalau misalnya dilihat dari kacamata kesehatan, kalau menurut tanggapan gue aja ya, meskipun gue bukan di bidang kesehatan, tapi kalau menurut pandangan gue adalah new normal ini cenderung malahan bisa menjadi bumerang gitu loh buat Indonesia sendiri. Karena ini gue barusan lagi searching, baru dapat info dari inews.id bahwasannya adalah sekelas Korea Selatan aja yang menerapin new normal aja gagal gitu. Itu pun dilansir kemarin, hari Kamis kemarin, itu sudah ada sekitar 60 case positif, dan tidak menutup kemungkinan memang Indonesia bisa mengalami hal yang sama. Dan pada saat mungkin titik baliknya adalah sholat Idul Fitri itu ya, dan juga karena memang case positif kasusnya itu sekitar 0, sekian persen, jadi wajar sih kalau misalnya ada new normal. Itu sih menurut gue deh. Yuk. Oke. Bentar, saya lagi buka kopi. Oke, masuk. Yang lain teman-teman masuk.
Ya, lain kebetulan mungkin saya mau menanggapi ya. Iya. Oh ya, lanjut. Sebelum Lanjut. saya menanggapi dulu ya diskusi. Iya, silakan tanggapi. Pembukaan yoga ini Suara gue masuk kan ya? dari pernyataan dari Saudara ya, bahwa yang pertama menyandingkan antara kenapa pembukaan mall terlebih dahulu ketimbang ibadah masjid, menurut gue itu enggak fair ya. Dalam arti begini, itu bukan apple to apple. Ya kita tahu memang masjid tidak menguntungkan negara dalam arti mengambil perpajakan. Tetapi melihatnya Saudara Okta, saya lihat tidak apple to apple. Mall dengan masjid itu sangat jauh sekali, fungsi utamanya juga jauh gitu. Mungkin nanti mall bisa disandingkan dengan pasar tradisional, mall bisa disandingkan dengan ruko-ruko kecil, mall bisa disandingkan dengan kafetaria kecil di jalanan. Nah itu lebih apple to ketimbang tendensius dengan agama. Yang kedua, oke, izin masuk nih, Saudara Yoga. Cuci tangan dulu. Baik, teman-teman sekalian, tadi sudah menarik banget ya diskusinya. Sudah bahas sampai mall, sampai masjid, sampai hal-hal shadow dan lain sebagainya. Tapi menurut saya alangkah baiknya kita coba mendekatkan permasalahan ini dengan pendekatan deduktif dulu ya. Pendekatan yang paling dasar, apa yang disebut sebagai kebijakan new normal itu. Karena tadi Saudara Yoga ini menjelaskan terkait dengan ketentuan dari prasyarat diadakannya new normal, namun tidak secara spesifik apa yang dimaksud dengan new normal, kan begitu. Setelah saya cari dasar hukum new normal, memang belum ada dasar hukum yang jelas, baik itu keputusan presiden atau keputusan kementerian-kementerian yang lain terkait dengan kebijakan new normal ini. Maka saya cari alternatif lainnya, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan new normal ini. Nah, Pak Jokowi telah memberikan penjelasan sedikit banyaknya bahwa kita akan menghadapi tatanan baru. Wah, untung nggak flat earth ya. Tatanan baru dia bilang. Tatanan baru. Berasa Illuminati ya, tatanan baru. Iya, jadi bahasanya bahasa yang ini ya, kontroversi. Jadi tatanan baru. Iya, new normal. Kalau kita sederhanakan definisinya, artinya keadaan baru. Itulah intinya, keadaan baru untuk menghadapi pandemi agar tidak seperti ini. Kan seperti itu ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit seperti ininya apa sih? Yang kita rasakan tuh apa sebenarnya yang saat ini kita rasakan? PSBB itu apa sih sebetulnya? Nah, kan PSBB sama-sama kita tahu lahir dari Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa PSBB ini menghentikan atau maksudnya pembatasan yang tertuju kepada barang dan orang, kan itu intinya. Nah, di dalam peraturan pemerintah yang nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 ini menjelaskan PSBB itu paling sedikit meliputi yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Jadi minimal ada 5 objek yang dilaksanakan PSBB. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan semua, maksudnya keempat tempat ini dinormalkan kembali, ya, dinormalkan kembali. Pertanyaannya, dinormalkan kembalinya itu seperti apa? Nah, itu pun belum bisa kita diskusikan karena juga ini masih belum final, belum ada keputusan. Yang tadi Saudara Yoga itu masih kajian sementara dari Kementerian Perekonomian terkait dengan fase 1 sampai fase 5. Jadi belum final terkait dengan bagaimana sih normalnya objek yang dilakukan PSBB, kan seperti itu ya. Nah, saya dapat dasar hukum mungkin yang keterkaitan dengan PSBB. Ini peraturan atau aturan hukum yang baru-baru ini dikeluarkan tanggal 20 Mei 2020. Yaitu peraturan, maksud saya keputusan Menteri Kesehatan
nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Jadi ini aturan hukum khusus bagaimana pencegahan ya di tempat kerja, perkantoran, dan industri mendukung keberlangsungan usaha. Nah, kalau kita lihat redaksi judul daripada keputusan menteri ini, maka kita akan mengasumsikan bahwa yang new normal itu pasti tempat kerja, perkantoran, dan industri. Berarti kan kalau industri itu tertuju kepada pelaku pasar ya. Ada produsen, ada konsumen, ya kan, ada instansi-instansi terkait lainnya, kan begitu. Nah, dalam peraturan, maksud saya dalam keputusan menteri ini menjelaskan tujuannya. Di dalam konsideran atau bagian pertimbangan dari keputusan menteri ini dijelaskan, yang pertama adalah meningkatkan upaya tempat kerja, khususnya perkantoran dan industri dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pekerja selama masa pandemi. Jadi pada intinya memang dua tempat itu, ya, tempat kerja dan industri. Nah, lalu kemudian di dalam bagian pertimbangan yang lain adalah dijelaskan bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan coronavirus harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja, perkantoran, dan industri. Nah, ini menjadi final bagi kita bahwa ada asumsi dasar kita bahwa new normal yang akan ditujukan oleh Presiden adalah terkait tempat kerja dan industri yang sangat dua-duanya ini keberlangsungan daripada perekonomian masyarakat. Itu yang paling dituju oleh asumsi kita, yang paling dituju oleh apa yang dimaksud dengan kebijakan new normal ini. Nah, di dalam keputusan menteri itu sasaran instansi yang akan diberlakukan new normal, ya, kita pakai asumsi new normal, yaitu tempat kerja instansi pemerintah, perusahaan swasta, ya, BUMN, BUMD, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota, ya. Dan berarti ini ada tiga subjek utama, yaitu instansi pemerintah, perusahaan swasta ataupun perusahaan negara, dan instansi kesehatan. Itu sasarannya. Kemudian kewajibannya, nah ini yang penting menurut saya agar kita punya guideline yang jelas gitu. Punya guideline yang jelas bahwa kebijakan new normal itu bukan seperti masyarakat pada umumnya pada hari ini yang mungkin kita bisa petik opini mereka bahwa kita bisa kembali seperti semula, kita bisa kembali seperti sedia kala sebelum ada corona. Mungkin itu yang diasumsikan oleh masyarakat. Namun setelah saya baca keputusan menteri ini sungguh berbeda sekali ya. Dan ini menjadi evaluasi bagi pejabat publik agar komunikasi itu dilakukan dengan baik, agar asumsi atau opini dari masyarakat itu tertangkap dengan baik, apalagi di kondisi yang dalam kondisi overmind atau kepentingan yang memaksa. Nah, kewajibannya adalah dalam keputusan menteri ini, yang pertama, pengusaha atau perusahaan dan instansi-instansi yang tadi saya katakan harus membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerjanya yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, saya nggak tahu K3 ini apa, dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja. Nah, kemudian yang kedua, menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerjanya dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Jadi di dalam keputusan menteri ini jelas bahwa bukan tempat kerja itu bisa dilaksanakan bahwa pekerja itu kembali lagi bekerja seperti semula, kayak seperti tadi saudara Yoga back to office, bukan seperti itu. Jadi harus perusahaan itu menetapkan yang mana pekerjaan yang esensial yang harus tetap bekerja dan datang ke kantor, dan mana pekerja yang harus tetap di rumah karena dia tidak butuh datang ke kantor. Itu yang harus dilakukan oleh para pengusaha atau perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam gugus tugas percepatan penanganan corona, yang pemerintah swasta, dan masyarakat harus bekerja sama dan berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi
kalau saya kaitkan dengan keputusan menteri ini, dan ini tentunya akan menjadi pertimbangan utama dikeluarkannya kebijakan new normal, maka tentu saya mendapatkan asumsi bahwa new normal yang kita bayangkan bukan sebagaimana apa yang Kementerian Kesehatan bayangkan, padahal Kementerian Kesehatan hanya terkait dengan tempat kerja. Itu saja, tempat kerja, ya, tempat kerja. Karena sesuai dengan PSBB tadi yang saya jelaskan bahwa yang di salah satu tempat yang dilakukan PSBB adalah tempat kerja. Nah, Kementerian Kesehatan ini seperti mencari alternatif solusi. Bagaimana ceritanya tempat kerja, ya para pengusaha ini harus tetap berjalan dalam kondisi pandemi ini. Karena salah satu bagian industri atau pelaku pasar adalah para pengusaha, para perusahaan. Ketika para perusahaan ini kinerjanya terhambat, maka tentu aktivitas daripada pasar ini juga terhambat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Kita sama-sama tahu bahwa kuartal kedua dari tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita hanya tumbuh 2,38%. Itu dia. Nah, ini pun kuartal pertama. Kenapa? Kuartal pertama bukan kedua. Kuartal pertama ya. Oke, kuartal pertama, sorry. Iya. Kuartal pertama. Terima kasih, Bul. Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan adanya keputusan menteri ini sebelum dikeluarkannya kebijakan new normal yang kita belum tahu apa isinya, ini Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APindo ini mendukung keputusan menteri yang berencana menerapkan new normal dalam waktu dekat ini. Nah, saya itu berpikir sebetulnya new normal ini apa gitu. Karena kalau misalkan kita menggunakan ketentuan dari WHO, kita harus tahu di dalam ratifikasi itu ada namanya harmonisasi. Harmonisasi itu ada unsur namanya transisi. Kita harus melihat. Oke. Saya mungkin ingin memberikan pendapat saya pribadi mengenai melihat new normal ini dari perspektif politik gitu. Berat. Saat virus corona atau COVID-19 ini hadir dalam kehidupan manusia, memang memiliki banyak yang sangat dampak yang luas itu. Tadi saya yang ini membaca berita bahwa tercatat hingga 29 Mei 2020 hari ini jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 24.538 dengan memakan korban meninggal dunia mencapai 1.496 kasus dan 6.240-nya telah dinyatakan sembuh. Nah, mungkin ini versi update yang lebih update dari tadi yang juga bacakan. Nah, memang keluar. Siapa Riko? Oh, kesemes kali palanya. Nah, memang aktivitas masyarakat ini juga mengalami kesulitan dengan diberlakukannya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Tentunya PSBB ini mengakibatkan mobilisasi yang dipersulit pemerintah berdampak kepada mobilisasi dalam aspek ekonomi. Dan tentunya yang paling terpukul adalah aspek ekonomi UMKM yang sangat terpukul dengan adanya virus corona ini. Nah, saya juga melihat bahwa sebenarnya pemerintah fokus kepada sektor ekonomi rakyat, sektor real, yaitu UMKM. Nah, memang sejak diberlakukan PSBB ini, secara angka tren kenaikan korban corona terus bertambah dan kondisi ekonomi semakin terpuruk. Walaupun memang angkanya terus bertambah, mungkin ada pelambatan kurva ya. Tetapi saya lihat kayak seperti di DKI Jakarta itu kurvanya itu turun naik. Nah, ini kembali lagi nih tentang kesadaran masyarakat. Nah, Korea Selatan yang bisa dinyatakan sukses dalam penerapan penanggulangan virus corona ini, ketika karantina dilonggarkan, mencatat adanya lonjakan baru sejumlah kasus penularan virus corona usai karantina dilonggarkan. Nah, ini kan ibaratnya ini cara-cara PSBB, lockdown seperti itu kayak seperti buntu gitu. Korea Selatan saja yang sudah sukses, dinyatakan sukses, itu datang lagi gelombang kedua. Nah, ini melahirkan sebuah kegalauan negara itu. Negara-negara, langkah apa lagi sih yang harus saya terapkan sebagai pemimpin negara, kan seperti itu. Ibaratnya kalau saya menjadi presiden di Jokowi. Dengerin lagu indie. Nah, WHO juga telah menyatakan bahwa virus corona ini untuk saat ini tidak bisa hilang dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Tentunya ini membuat beberapa negara berpikir ulang mengenai strategi penanggulangan virus corona. Nah, saya langsung menyinggung mengenai new normal ya. Inilah mengapa pemerintah pusat memperkenalkan metode baru yaitu new normal. Sepertinya pemerintah di sini
sulit mencari jalan lain sampai ditemukannya vaksin dan pemerintah melihat ada ancaman baru selain krisis kesehatan yang bisa berbuntut panjang ke krisis ekonomi sampai ke krisis politik. Nah, memang kalau kita tidak move on dari new normal, ada ancaman lain nih selain krisis kesehatan. Nah, ini ancaman lain dari krisis kesehatan ini adalah sebuah ancaman yang serius, yaitu berawal dari krisis ekonomi, krisis keamanan, dan krisis politik. Sebenarnya kita sudah mengalami itu. Di fakta sejarah kita, bahwa dalam sejarah Indonesia ini krisis ekonomi seringkali memiliki buntut, yaitu krisis politik dan krisis keamanan. Dan finishingnya adalah jatuhnya pemerintahan. Ini terjadi di tahun 1960-an ketika Soekarno terjadi pergolakan ekonomi di zaman Soekarno waktu itu, pergolakan ekonomi yang sangat kacau balau. Dan tahun 1998 kita tahu sendiri, memang tahun 98 itu bukan hanya dengan isu otoriter saja, tapi awal mulanya itu semua itu berawal dari ekonomi. Perut lapar, ketika rakyat perutnya sudah lapar, itu pasti berontaknya kemana-mana. Nah, ini yang mungkin saya melihat pemerintah melihat berpikir jauh, ada ancaman yang lebih serius jika memang aspek ekonomi ini tidak difikirkan lagi. Nah, jika metode PSBB terus dilakukan tanpa ada inovatif, saya bold ya, tanpa ada inovatif, bukan hal yang tidak mungkin ancaman dari krisis politik yang bermula dari krisis ekonomi itu akan menjadi nyata. Saat ini jumlah korban PHK akibat efek ekonomi itu semakin bertambah. Lalu ada kesenjangan sosial, gap-nya itu semakin bertambah. Nah, sehingga peluang awal dari krisis keamanan ini semakin terbuka. Nanti tuh awal-awalnya biasanya ini kita akan melihat ada maraknya pencurian, lalu ada perampokan, hingga kerusuhan. Dan hal ini biasa membuka peluang baru, yaitu krisis politik. Nah, memang dalam sejarah Indonesia, saya sempat membaca dari penelitian dari LIPI. Bentar ya, saya buka dulu. Oh, websitenya saya lupa. Share screen. Ini yang menulis adalah dari sebuah artikel ya, artikel jurnal. Oh. Sebentar. Internetnya. Nah, ini dari LIPI menulis tulisan baru ini bahwa sebentar saya baca. Krisis keamanan yang tidak ditangani secara komprehensif dan berkeadilan dapat berrelaksasi menjadi buah krisis politik. Mengingat sejarah kekerasan di Indonesia, para elit politik dengan latar belakang partai atau organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai aktor pemicu krisis, provokator, dan dalam konflik politik bersenjata patut untuk dicermati dengan seksama. Nah, ini kan tandanya bahwa fakta sejarah politik kita, kerusuhan itu biasanya ada dalangnya, dan itu dalangnya itu saya sebut saja oknum. Nah, ini yang saya tidak ingin terjadi gitu, bahwa sebenarnya krisis politik ini sangat menyeramkan. Bagi saya itu sangat menyeramkan karena negara sangat terkuras energi dan pemikirannya ketika krisis politik itu terjadi. Karena kalau jadi ibaratnya itu krisis politik itu udah finalisasi dari semua krisis-krisis lainnya. Nah, ini yang saya tidak mau terjadi. Apa sih itu krisis politik itu? Nah, menurut Ahmad Sukarim Motnain dan Rosman MD Yusof menjelaskan bahwa krisis politik adalah suatu keadaan negara yang mengalami instabilitas di dalamnya. Krisis politik berlaku karena hilangnya kepercayaan masyarakat atau anggota partai terhadap pemimpin mereka. Selain itu, hal mendasar yang menyebabkan krisis politik dalam suatu negara adalah keamanan dan kestabilan ekonominya. Nah, ini perlu kita bahas, dan kestabilan ekonominya. Keamanan dan kestabilan ekonominya ini adalah sebuah pemicu awal dari krisis politik. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, yaitu perbedaan ideologi politik, faktor biologi, faktor budaya, potensi politik, lalu ada ekonomi, dan adanya kesenjangan sosioekonomi yang tinggi. Nah, ini kita buat lagi, ini ada kesenjangan sosioekonomi yang tinggi. Nah, ini kalau kita lihat fakta saat ini, memang gejala-gejala ini terlihat banget nih, terlihat jelas. Nah, maka terlihat dari dalam teori yang saya sebutkan tadi, bahwa krisis politik itu berawal dari tidak stabilnya ekonomi, lalu ada namanya kesenjangan sosioekonomi yang tinggi, dan juga nanti ada namanya krisis keamanan. Nah, ini akan memiliki buntut panjang.
Dari krisis ekonomi hingga krisis keamanan tersebut akan menjadi akhir, yaitu krisis politik. Isu-isu mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan virus corona ini berpotensi menjadi snowball effect yang akan dipolitisasi oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan pemerintah. Biasanya nanti ketika sudah chaos gitu ya, ketika sudah ada rasa tidak percaya, ini narasi-narasi ini akan terus menjadi snowball effect yang akan menjatuhkan pemerintah. Maka dari itu, ini peran saling membantu antara masyarakat, oposisi dan pemerintah dalam menghadapi ujian ini sangat diperlukan. Nah, ini yang saya tekankan bahwa semua elemen itu sangat diperlukan seperti ini. Negara seperti ini, pemerintah juga membantu oposisi, juga perlu dibantu oposisi agar ibaratnya tendensiusnya ini di saat kondisi seperti ini ayolah sedikit saling bantu gitu. Nah, memang new normal ini menjadi sebuah alasan mengapa pemerintah melakukan new normal, karena sepertinya pemerintah ini melihat ada krisis ancaman-ancaman rentetan panjang yang akan menghantui di negara ini, dan memang secara gejala-gejala ini sangat terlihat sekali. Nah, tetapi saya di sini memberi catatan bahwa new normal boleh, tetapi harus ada catatan. Dan tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman juga, oleh Sandi, kok suaranya double gini. Mita. Lanjut Dil, sorry. Oh iya. Tadi sudah ada beberapa yang memberikan catatan seperti Sandi harus melihat aspek-aspek mana yang penting dalam menerapkan new normal ini. Saya setuju sekali. Memang kita melihat new normal ini, semangat pemerintah adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor UMKM. Tetapi penulis saya nih memberikan sebuah masukan kepada pemerintah, jangan asal new normal tetapi semua aspek dilibas gitu. Kita harus lihat dulu new normal ini apa aja sih indikator-indikator yang harus kita new normalkan secara genting. Jadi kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi tidak semuanya kita harus dinormalkan. Seperti industri yang mana aja. Lalu sektor pendidikan yang sempat saya kritisi, saya tidak setuju kalau sektor pendidikan itu akan dinormalkan, karena itu bukan aspek yang penting bagi saya. Pendidikan masih bisa dilatar belakangkan, apalagi kalau kita lihat COVID ini juga menyerang anak-anak sangat rentan sekali. Nah, itu yang harus kita lebih kritisi sebagai mahasiswa. New normal ini apa aja sih aspek yang harus dilakukan agar pemerintah tepat guna melakukan metode new normal ini. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan atau pendapat dari saya.